Jika kalian mau performa dari VGA card kalian meningkat namun hemat listrik, gimana caranya? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, langsung aja. Di sini saya akan mengajarkan sobat untuk melakukan overclocking tapi di undervolting. Itu gimana caranya ya? Jadi performanya meningkat, otomatis FPS pada game kalian akan meningkat juga, namun daya yang digunakan jauh lebih hemat daripada kondisi defaultnya. Mungkin bagi sobat yang belum paham, sobat bisa nonton dulu video sebelumnya yang menjelaskan tentang apa itu overclocking dan cara overclockingnya bagaimana. Silahkan cek videonya di sini atau nanti di deskripsi video. Kemudian sobat juga harus nonton video cara undervolting, karena di sini kita akan mempraktekkan dua cara tersebut kita gabungkan menjadi satu. Jadi setidaknya kalian paham dulu ya video-video sebelumnya supaya di sini nggak bingung nantinya. Karena kalau secara logikanya di saat kalian melakukan overclocking itu otomatis dayanya akan dimaksimalkan, bahkan dilebihin dari kondisi pabriknya gitu ya. Terus kemudian untuk undervolting itu dayanya direndahkan, otomatis clock dari GPU kalian akan turun. Nah, dalam video ini justru wattnya kita kecilin tapi clocknya kita tinggi. Apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, karena kita sudah praktekkan dan buktikan langsung. Oke, sekarang langsung aja. Dan inilah spesifikasi PC yang saya gunakan. Untuk VGA atau GPU-nya kalian bisa menggunakan versi dari Radeon atau dari Nvidia. Dan di sini saya menggunakan GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8GB dari Gigabyte. Dan ini adalah versi LHR. Jadi bagi sobat yang VGA-nya mungkin lain itu nggak usah khawatir, karena software yang akan kita gunakan di sini sama ya. Untuk software yang kita gunakan di sini ada Nvidia Control Panel kalau sobat pengguna Nvidia. Kalau misalkan AMD Radeon ya berarti Adrenalin atau software yang terbarunya. Kemudian kita di sini juga butuh HW Info, dan yang paling penting itu kita butuh di sini adalah GPU Z untuk mengetahui berapa core clock atau boost clock yang dimiliki oleh VGA card kita. Sebelum kita praktek melakukan overclocking undervolting, kita coba tes dulu ya kondisi bawaan pabriknya seberapa besar sih nilai skornya dalam uji sintetis kali ini. Pada kondisi default untuk skor time spy-nya ada di angka 12.156, dan ini grafik skornya ya yang saya gunakan di sini, dan suhunya ada di angka 71 derajat. Untuk kondisi ruangan di saat pengetesan itu ada di 29 derajat. Kemudian untuk skor Firestrike-nya, GPU skornya ada di angka 30.499 dan suhunya di 73 derajat, dan untuk suhu ruangan sama ya di 29 derajat. Oke, sekarang waktunya kita praktek ya. Jadi yang pertama kita cek dulu di Nvidia Control Panel ya, sobat buka aja. Kemudian manage 3D setting, di sini sobat pastikan dulu kondisi performa dari power management modenya ya. Di sini pilihnya yang normal aja, karena kan tujuan kita undervolting, jangan di maksimal performance kecuali kita mau overclocking. Tapi bagi sobat yang pingin tahu clock tertingginya berapa ya, sebenarnya wajib juga sih di overclocking, lihat video sebelumnya ya, supaya tahu clock tertinggi yang bisa dicapai GPU sobat itu sebenarnya berapa. Jadi untuk sebagai catatan ya, untuk bagian itu kita skip karena kita sudah pernah melakukan ya. Jadi yang pasti ininya kita rubah ke normal dulu, jangan pilih yang maksimal performance. Kalau sudah tinggal di apply dan kita tutup aja. Selanjutnya sobat buka GPU Z ya. Di sini sobat bisa lihat spesifikasi lengkap dari GPU sobat atau VGA kalian. Dan di sini boost clocknya yang penting ya. Boost clocknya ada di 1770 ya untuk VGA card saya. Jadi kalau sobat sudah berhasil meningkatkan di atas 1770, misalkan 1800 aja, itu artinya sobat sudah berhasil melakukan overclock. Jadi tinggal dayanya aja nanti turunin. Jadi ini sebagai acuan ya. Kemudian walaupun di sini kita bisa cek sensor ya untuk wattnya atau voltasenya, di sini saya lebih menggunakan ke HW Info 64 ya, jangan HW Monitor karena berbeda. Jadi sobat scroll aja cari GPU-nya yang mana, terus diklik dibuka seperti ini. Di sini semua informasinya lengkap. Yang kita butuhkan di sini adalah voltase, yaitu core voltage-nya, karena ini yang nanti akan kita atur. Kemudian sobat bisa lihat berapa watt yang digunakan itu di GPU power di sini ya. Jadi ini yang kita gunakan sebagai pembanding nanti. Dan ini adalah software yang paling penting dari semuanya, yaitu MSI Afterburner. Sobat pengguna Nvidia, pengguna Radeon bisa menggunakan software ini karena ini adalah software yang universal, bisa digunakan untuk segala macam VGA card. Jadi tidak pakai vendor masing-masing ya. Jadi biar secara umum di sini saya menjelaskan ya. Oke, jadi di sini bisa terlihat ya, ini karena saya menggunakan GPU Z tadi, jadi core clock saya maksimal terus. Tapi kalau saya close seperti ini, dia nantinya akan
akan turun menjadi normal. Oke, jadi kita langsung aja praktek ya. Di sini kita nggak perlu membesarkan power limit karena kita bukan overclocking, tapi sobat tetap butuh mempelajari overclocking supaya bisa tahu ya GPU clock tertinggi yang bisa dicapai oleh GPU card kalian, VGA card kalian itu sampai berapa. Di sini tertulis 1770. Jadi memang sesuai dengan boost clock di vendor ya yang tadi saya sebutkan pada spesifikasi GPU Z. Jadi di sini singkatnya aja ya, kalau mau detail lihat video sebelumnya. Untuk melihat core clock tertinggi kalian naikkan power limit, terus buka lagi NVIDIA control panel, pilih maximal performance, terus kalian bisa pakai cara pertama yaitu overclocking scanner. Tinggal diklik aja di sini terus di scan, nanti kalian akan mendapatkan berapa clock yang bisa dicapai pada VGA card kalian. Ini biasanya kalau misalnya gagal ya sobat tinggal ulang sampai 3 kali. Terus cara kedua, sobat juga bisa menaikkan clock secara manual. Misalkan di sini masukkan 50, terus selanjutnya masukkan lagi angka 100, naikin terus pelan-pelan, mungkin bisa sampai 150. Dan untuk VGA card saya di overclocking itu bisa sampai 130 dan itu stabil ya. Terus untuk memory clocknya kalian juga bisa naikkan misalkan 200, 400, 500, pokoknya pelan-pelan sampai stabil. Dan VGA card saya stabil di plus 1000 dan ini adalah versi overclock. Tapi di sini kita tidak overclock lagi ya, underclock. Seenggaknya sobat nanti sudah dapat datanya di GPU clock ini bisa dicapai setinggi apa sih untuk GPU clocknya. Oke, kalau misalkan gagal ya sobat tinggal diklik default lagi, dia akan kembali seperti semula. Dan untuk melakukan underfaulting ya, saya jelaskan singkat aja di sini. Detailnya cek video sebelumnya. Sobat bisa pilih curve editor di sini. Nah, ini tinggal ditarik aja ke bawah, kemudian normalnya itu dia berjalan bisa sampai 1,1 volt ya. Dan kita bisa mulai dari 0,975. Jadi ini tinggal diklik ya. Jadi untuk tarik ke bawahnya itu shift terus klik kiri mouse, dan untuk naikinnya tidak perlu pakai shift. Jadi kita targetin berapa clock tertinggi yang pernah kita capai di GPU card kita. Misalkan untuk GPU card saya itu paling tinggi di saat OC scanner itu ada di 215 ya. Jadi kita bisa tarik ke 215 di sini, 214 juga nggak apa-apa. Kemudian klik apply. Dan untuk memory clocknya kan saya sudah dapat ya. Yang stabil itu di angka 1000 plus 1000 ya. Jadi tinggal dipilih 1000 enter kemudian di OK-in. Maka di sini kita tinggal melakukan uji sintetis. Kalau saya biasanya tes kestabilan di uji sintetis. Dan kalau misalkan sobat berhasil nih ya, contohnya berhasil di angka 975, sobat tinggal turunkan pelan-pelan dengan settingan yang sama, tinggal di reset lagi. Untuk settingan yang saya dapat di 950 ya atau 0,95 volt, itu saya dapat angka 1995. Jadi kalau misalkan susah itu tinggal dinaikin lagi, klik apply lagi, naikin lagi, klik apply sampai angka yang dituju itu sobat dapat ya. Jadi ini 1995 aja sudah melebihi dari boost clocknya ya, yang nilainya tadi 1770. Artinya ini kita sudah berhasil melakukan overclocking ya, namun dengan voltase yang lebih rendah. Kita masukkan lagi angka yang 1000 tadi, kita klik apply, dan di sini kita langsung tes kestabilan di 3D Mark. Hal yang perlu kalian perhatikan di saat sedang uji coba kestabilan yang menggunakan aplikasi misalkan 3D Mark seperti ini, pastikan saat prosesnya berjalan semua nggak ada crash ya, jadi gambarnya lancar, nggak ada scene yang terlewat-lewat sampai akhirnya endingnya itu muncul skor. Tapi kalau skornya 0 seperti ini ya, itu artinya belum stabil. Jadi kalian ulangi lagi, cari clock yang stabil dan voltase yang tepat. Dan ini dia hasil dari undervolt ditambah overclock kita pada 0,95 volt dengan clock GPU di 1995. Untuk skor Fire Strike-nya kita ada di angka 31.502. Ini sudah lebih tinggi daripada skor default-nya yang 30.499 tadi. Untuk suhunya ada di angka 70 derajat, padahal saat pengetesan ini di siang hari itu sedang kondisi ruangannya itu ada di angka 34 derajat. Kemudian kalau kita lihat suhunya di sini sebenarnya sudah menurun ya, apalagi kalau mungkin kita tes di malam hari pasti lebih rendah ya. Jadi inilah tujuan kita melakukan undervolting. Kemudian untuk skor pada time spy-nya kita mendapatkan skor 12.813 dengan suhu yang lebih rendah juga, walaupun kondisi ruangannya itu lebih panas daripada yang kita tes sebelumnya. Jadi dari skornya pun ini sudah terlihat lebih tinggi, artinya di sini kita sudah berhasil melakukan undervolting dan overclocking. Kemudian kita lihat dari wattnya ya, di saat kondisi default itu ya udah lost doll ya, karena GPU RTX 3060 Ti saya GB yang power pinnya itu ada 14, maka daya yang bisa disedot oleh GPU saya di sini lebih tinggi daripada yang normalnya mungkin sekitar 170-an watt. Jadi di sini sudah terlihat ya, di saat kita melakukan undervolt ke 0,95 volt dengan clock GPU yang kita tingkatkan, ternyata kita mendapatkan performa yang lebih bagus pada uji sintetis ini dengan daya hanya 214 watt. Dan karena di sini saya masih kurang puas ya, ini masih terlalu tinggi angkanya buat saya.
Jadi kita langsung buka lagi MSI-nya dan kita reset dulu ya. Kita mulai isi semuanya secara manual seperti tadi. Kemudian kita gunakan curve editor lagi. Kita tarik ke bawah, shift kiri, kemudian klik kiri, tarik. Dan di sini saya ingin cari angka di 900 atau 0,9 volt. Jadi sebenarnya saya sudah mencoba dari 0,975, 950, 925 sampai ke 900 karena target saya memang di angka 0,9 volt. Oke, di sini saya mendapatkan core clock stabil itu antara 1920 sampai 1935. Jadi sobat arahin aja ke targetnya ya. Ini bisa dicoba masing-masing karena sebenarnya saya coba dari 2000, saya turunin pelan-pelan sampai ke angka 1920 ya. Seingat saya terakhir saya coba di sini, kemudian kita klik apply dan kita langsung lakukan pengujian yang sama menggunakan 3D Virus Track tadi. Yang perlu diingat adalah kalian tidak bisa menggunakan patokan yang sama dengan punya saya walaupun mungkin mereknya sama atau tipenya sama karena biasanya setiap VGA itu mempunyai sweet spot yang berbeda. Oke, hasil dari percobaan undervolt dan overclock di 0,9 volt. Di sini saya mendapatkan clock GPU di 1920. Kemudian untuk skor Virus Strike-nya di sini mendapatkan 3694 dan ini sudah mendekati defaultnya yang di angka 3499 tadi, tapi tetap lebih tinggi. Artinya di sini kita berhasil ya untuk overclocknya dengan suhu yang lebih rendah di 68 derajat. Jadi sudah berhasil semua nih. Oke, kemudian untuk times 5 score kita mendapatkan 12.415 dan ini sudah lebih tinggi juga dari defaultnya 12156 dengan suhu yang lebih rendah di 68 derajat. Padahal suhu ruangan saat pengetesan itu ada di 34 derajat. Dan hasil daya yang kita gunakan dalam pengujian di 0,9 volt itu kita mendapatkan angka 188 watt. Jadi kalau dibandingkan kondisi defaultnya 240 watt, terus kemudian undervolt ke 0,9 watt itu jadi 214 dan kondisi 0,9 volt itu menggunakan daya hanya 188 watt. Jadi otomatis ini sudah lebih hemat bahkan di bawah 200 watt ya. Namun dengan performa uji sintetis yang lebih tinggi. Terus bagaimana kalau kita coba sekarang dengan uji real time, kita coba buat game ya. Kita coba benchmark di Cyberpunk. Oke, dalam pengujian ini saya melihat ada yang aneh ya. Mungkin dari uji sintetis kita berhasil mendapatkan skor yang lebih tinggi, termasuk dari daya kita juga mendapatkan yang jauh lebih rendah. Namun ternyata untuk clock GPU-nya tiba-tiba dia naik ke 1980 ya untuk kondisi bermain game. Mungkin karena namanya juga Gigabyte Gaming OC gitu ya. Jadi di saat main game dia overclock otomatis gitu. Nah, di sini saya ada miss ya. Jadi clock yang saya ambil itu hanya 1920. Maka FPS-nya memang lebih rendah walaupun sedikit ya, tapi kalau dari daya ya sebenarnya cukup worth it ya, tapi ini belum tercapai karena tujuan kita di sini adalah melakukan overclocking yang harusnya performanya justru di atas dari default dengan daya yang lebih rendah. Oke, di sini akhirnya saya menggunakan settingan stabil saya yang di 925 ya. Jadi kita isi lagi semua secara manual. Dan untuk curve editornya seperti biasa kita ulangi langkah yang sama seperti tadi. Saya menggunakan daya 0,925 karena untuk daya yang 0,9 aja itu nggak sanggup ngangkat sampai 1980 target saya ya. Jadi di saat saya coba lock di 1980 ini ternyata dia bisa stabil sampai 1995 ternyata ya. Jadi untuk mendapatkan angka tersebut sobat tinggal ulang-ulang seperti tadi ya, tinggal digeser enter sampai angkanya tercapai. Ini masih 1980 ya. Kita coba naikin terus. Akhirnya kita berhasil di angka 1995, kemudian apply dan langsung aja kita tes lagi pada performa gamenya. Dan hasilnya akhirnya kita berhasil ya dengan daya yang lebih rendah. Sobat bisa lihat sendiri di layar ya. Untuk benchmarknya ini sambil record juga, jadi otomatis FPS-nya ada yang turun ya. Namun hasilnya kita bisa mendapatkan FPS yang lebih tinggi dari kondisi defaultnya, walaupun bedanya tipis, tapi secara daya ini kita menang banyak ya. Jadi kalau misalkan sobat mau tinggikan lagi FPS-nya bisa ya, harus mengorbankan dayanya juga pastinya. Dayanya dinaikin mungkin ke angka stabil saya yang pertama, yaitu di angka 0,950 volt. Oke, bagi sobat yang menggunakan VGA card juga terus melakukan undervolting dan overclocking, mengikuti video ini silahkan share hasil kalian, VGA-nya jenisnya apa, terus kemudian performanya bagaimana, mendapatkan angka sweet spots-nya di mana, silahkan share di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jadi sekalian bantu dengan klik tombol like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.